Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kerja nyata adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan kuliah kerja nyata biasanya berlangsung selama 1 bulan dan bertempat di daerah setingkat desa. Terkait dengan pandemi COVID-19, program kuliah kerja nyata dilaksanakan dari tempat tinggal masing-masing mahasiswa atau daerah yang dekat dengan tempat tinggal mahasiswa. Hal ini dikerjakan oleh mahasiswa berhubungan dengan cara melakukan penguatan atas kesadaran dan kepedulian terhadap pandemi COVID-19. Universitas Haluleo kembali menyelenggarakan kuliah kerja nyata sebagai bagian dari aktivitas akademika dan pengabdian pada masyarakat. Di tahun ini, mahasiswa diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuannya yang telah diterima di jurusan masing-masing. Mahasiswa KKN reguler Universitas Haluleo tahun 2021 yang berlokasi di Desa Lamara, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan, terdiri dari 15 orang yang terbagi menjadi 3 kelompok. Adapun anggotanya sebagai berikut. Proses pelepasan mahasiswa peserta KKN reguler Universitas Haluleo tahun 2021 dilakukan secara tidak langsung melalui pengumuman yang tertera pada website KKN UHO pada tanggal 8 Agustus 2021. Setelah itu, mahasiswa berangkat menuju lokasi KKN di Desa Lamara, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 9 Agustus tahun 2021. Kemudian melakukan temu awal dengan pemerintah Desa Lamara pada tanggal 10 Agustus 2021 pada malam hari. Dalam acara penyambutan oleh pihak pemerintah desa, Pak Anas SIP selaku Kepala Desa Lamara berharap mahasiswa peserta KKN mampu bekerja sama dan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat Desa Lamara. Respon masyarakat dan perangkat desa terhadap mahasiswa peserta KKN sangat antusias dan menyambut baik kedatangan peserta KKN Universitas Haluleo. Adapun kondisi dan potensi Desa Lamara. Desa Lamara terletak di Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Memiliki luas wilayah 40,3 hektar yang terbagi menjadi 6 dusun dan di dalamnya terdapat 447 kepala keluarga. Potensi utama sekaligus mata pencarian penduduk Desa Lamara yaitu sebagai petani, dalam hal ini sebagai petani tanaman, nilam, sawit, coklat, merica, dan lain sebagainya. Di Desa Lamara juga tumbuh subur beberapa tanaman musiman seperti rambutan, langsat, durian, dan lain-lain. Setelah berbincang-bincang dengan teman, maka kami menyepakati 7 program yang akan kami terapkan di Desa Lamara. Adapun 7 program tersebut antara lain sebagai berikut. Program mengajar di sekolah merupakan program bagi mahasiswa sebagai pengajar memberikan materi kepada siswa. Program ini bertujuan untuk melatih mahasiswa agar menjadi pengajar profesional melalui praktik mengajar yang telah dipelajari di dunia kampus. Selain itu, program ini bertujuan untuk membantu guru pengampu pelajaran. Sekolah yang dituju dalam program ini adalah SD Negeri 2 Benua dan SMP Negeri 50 Konawe Selatan.
Respon pihak sekolah ketika kami melakukan pertemuan awal untuk meminta izin mengajar, guru-guru SD Negeri 2 Benua maupun guru-guru SMP Negeri 50 Konawe Selatan mendukung penuh kegiatan ini dan memberi kami izin untuk mengajar. Mereka berharap mahasiswa peserta KKN mampu membagikan pengalaman yang diperoleh di dunia kampus untuk memotivasi siswa. Adapun hambatan yang kami alami dalam pelaksanaan program ini yaitu ketidaksesuaian antara latar belakang jurusan kami dengan pelajaran yang diajarkan, sehingga menyulitkan kami dalam menguasai materi. Solusi yang kami lakukan untuk mengatasi kendala ini adalah meminjam buku pelajaran yang diajarkan beberapa hari sebelum jadwal pelajaran, sehingga memungkinkan bagi kami untuk belajar. Program belajar di posko. Program ini merupakan program yang dilakukan untuk membantu siswa ketika memiliki pelajaran yang tidak dipahami di sekolah agar bisa dijelaskan kembali oleh mahasiswa di posko KKN. Dalam program ini, mahasiswa selain mengajarkan pelajaran di sekolah juga menceritakan kisah-kisah inspiratif agar siswa termotivasi. Namun, karena kurang memadainya sarana dalam pembelajaran, sehingga kami kurang maksimal melaksanakan pembelajaran. Solusi yang kami lakukan yaitu memanfaatkan fasilitas yang ada untuk tercapainya proses pembelajaran. Program mengajar di masjid. Program ini dilakukan untuk mengajar anak-anak membaca Al-Quran, tata cara sholat, dan adab-adab secara umum. Respon masyarakat akan program ini berterima kasih dan mendukung agar terciptanya generasi religius di Desa Lamara. Dalam program ini, selain kami mengajarkan Iqra dan Tadarus, kami juga membina adik-adik dalam menghafal Al-Quran. Program ini kami laksanakan setiap hari dengan pembagian Senin sampai Jumat yang kami ajarkan adalah Iqra dan Tadarus, sedangkan Sabtu dan Minggu yang kami ajarkan adalah tata cara sholat dan berwudu. Setelah 3 minggu kami mengajar adik-adik di masjid, kami mengadakan lomba untuk mengevaluasi adik-adik yang belajar. Adapun lomba-lombanya adalah lomba sholat, lomba azan, lomba tartil, lomba hafalan huruf hijaiyah, dan lomba berwudu. Adapun juara dari lomba tersebut kami apresiasi dengan memberikan bingkisan dan sertifikat guna memicu semangat adik-adik agar belajar lebih giat lagi. Kendala yang kami alami dalam pelaksanaan program kerja ini selain kurang memadainya sarana pengajaran, ributnya anak-anak menjadikan suasana kurang kondusif untuk melakukan pelajaran. Solusi yang kami adakan, solusinya adalah dengan menyampaikan kepada anak-anak pentingnya mempelajari Al-Quran sehingga mereka tetap semangat belajar. Hasilnya, beberapa anak menjuarai lomba yang diadakan oleh mahasiswa KKN. Sosialisasi pencegahan penyebaran COVID-19. Dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, kami berinisiatif untuk melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang COVID-19 ini sebagai upaya pencegahan, mengingat dampak yang ditimbulkan dari wabah ini dirasakan di semua sektor dan juga angka terkonfirmasi positif corona di Sulawesi Tenggara relatif meningkat, walaupun bukan termasuk yang tertinggi, tetapi kita harus tetap waspada. Dalam pelaksanaan sosialisasi ini,
dihadiri oleh perangkat desa dan juga Satgas Desa Lamara. Mereka berterima kasih karena mau membantu mengedukasi masyarakat tentang COVID-19. Setelah kami melakukan sosialisasi, sebagai upaya pencegahan selanjutnya, kami membagikan masker secara gratis kepada masyarakat. Walau sebagian tidak kebagian karena ketersediaan masker yang kami miliki terbatas. Bakti sosial merupakan sebuah bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat dari peserta KKN. Kegiatan ini meliputi pembangunan fondasi teras masjid, pembersihan masjid, pengecatan balai desa, pengecatan papan nama kantor desa, dan pembersihan tempat posyandu. Tujuan kegiatan bakti sosial adalah untuk menumbuhkan sifat gotong royong antara peserta KKN dan juga antara masyarakat. Adapun hambatan dari kegiatan ini yaitu kurangnya warga yang berpartisipasi. Pengadaan tempat sampah. Dalam program ini, kami berinisiatif untuk mengadakan tempat sampah di kantor desa, di balai desa, dan di masjid karena melihat di tempat tersebut tidak tersedia tempat sampah. Undangan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya pada kesempatan ini kita paham, kita ketahui bahwa anak KKN tiba di Lamara tanggal 30 Mei, tiba di Lamara 30 Mei ya. Jadi besok menangkan tanggal 8, berarti kurun waktu kurang dari 1 bulan ya. Alhamdulillah kita semua masih sehat-sehat walafiat. Namun pada malam hari ini perlu saya sampaikan kepada kita sekalian, yang pertama prokes yang pernah kita lalai, yang kita tinggalkan. Karena itu adalah salah satu momen kehidupan hari ini dalam menghadapi kehidupan di tengah-tengah pandemi, sehingga kita sekalian tetap kita menjaga yang namanya protokol kesehatan. Yang pertama, kita pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan menjaga mobilitas. Untuk itu saya harapkan kepada sekalian agar kita tetap aktif dalam menjalankan tugas-tugas kita, terutama para relawan COVID yang sudah ditunjuk untuk senantiasa memberikan motivasi, memberikan pandangan kepada yang lain, karena itu adalah kepentingan kita bersama. Karena ketika kita tidak pakai masker, berarti kita tidak melindungi diri dengan yang lain. Sehingga pemerintah hari ini menganjurkan kita pakai masker. Sekalipun itu bukan penyakit virus, tapi siapa tahu kita juga memiliki penyakit bawaan, dan
sehingga tidak terkonfirmasi pada yang lain. Itu tujuannya. Selain itu, Bapak Ibu, hari ini kita hadir di Balai Desa, tentunya pelaksanaan perawatan dan perpisahan kakak. Jadi selama anak-anak berada di wilayah desa Panarang ini, dalam proses penarikan oleh kampus sama seperti proses pelepasan, yaitu dilakukan secara tidak langsung melalui pengumuman di website KKN UHO tanggal 8 September 2021. Sementara dari pihak desa sendiri diadakan malam Ramatama untuk kami, sekaligus untuk mengumumkan juara-juara lomba yang kami adakan. Setelah Ramatama pada tanggal 8 September 2021 malam, esok harinya kami kembali ke Kendari, yaitu pada tanggal 9 September 2021. Koordinator desa mewakili teman-teman mahasiswa dan mahasiswi KKN akan menyampaikan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Desa, kemudian seluruh aparat desa dan seluruh masyarakat desa yang turut hadir pada malam hari ini. Kemudian terima kasih banyak juga kepada Kepala Desa dan seluruh aparat desa yang telah membantu kami, membimbing kami dan mendukung kami selama berada di desa ini. Baik itu mulai dari penyambutan kami dari hari pertama sampai pada saat ini. Dan di sini pula kami tak hanya menambah ilmu, tetapi juga menerapkan semua pelajaran yang kami dapatkan selama di Universitas Saluleo, seperti pelajaran yang kami dapatkan selama di universitas. Namun kami juga di sini seperti mendapatkan keluarga baru, bukan lagi seperti, tapi sudah mendapatkan keluarga baru di Desa Lamara ini. Kemudian tentu saja pada hari ini adalah menjadi hari terberat bagi kami, karena pada malam hari ini adalah hari perpisahan bagi kami dan harus meninggalkan desa ini, Desa Lamara, untuk kembali melanjutkan studi di Universitas Saluleo. Bukan hal yang mudah tentu untuk kita semua, namun di setiap perjumpaan kita pasti ada yang namanya perpisahan. Kemudian untuk adik-adik saya, teruslah berjuang untuk mensejahterakan desa kita tercinta ini. Kemudian lanjutkan pendidikan adik-adik setinggi-tingginya dan bawalah perubahan besar pada desa ini. Kemudian tak lupa pula pereratlah hubungan persaudaraan dan jagalah kekompakan